Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tegar Cesario dengan NIM A11 2024 15547. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang saya buat serta isi dari web-web yang telah saya buat, apa saja fitur-fiturnya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke dalam codingannya. Oh iya, untuk pembuatan webnya sendiri di sini saya menggunakan HTML, Bootstrap dan juga JavaScript. Oke, di sini yang pertama pada bagian head yaitu ada title. Saya di sini memberikan nama title dengan nama latihan Bootstrap. Kemudian eh, ada icon yaitu gambar favicon. Pada kalau teman-teman membuka sebuah website pasti kan ada logo tuh sama apa judul dari websitenya sendiri yang teman-teman buka. Teman-teman itu bisa lihat di bagian tab browser ya teman-teman, sebentar. Nah, ini latihan bootstrap ini judul yang saya maksud dan juga gambar ini itu icon. Oke, setelah itu di sini ada link style sheet yaitu eh, yang pertama ada apa ya library icon dari Bootstrap, yang keduanya itu framework CSS untuk styling dan layout responsive. Kemudian di sini juga ada style yaitu transisi background color ya 0,3 second, yaitu apa ya kayak efek animasi smooth saat perubahan warna dengan waktu 0,3 detik. Kemudian juga di sini ada scroll behavior smooth, yaitu saat kita melakukan scroll itu menghasilkan halus atau smooth. Kemudian di sini ada juga masuk langsung ke bodinya, yaitu pertama ada navbar. Navbar itu navigation ya teman-teman. Kemudian apa sticky top ini itu navbar itu tetap di atas saat kita melakukan scrolling. Kemudian di sini ada logo yaitu dengan navbar brand Tegar Cesario, nama saya sendiri. Kemudian juga ada tombol ini toggler icon. Toggler icon itu apa ya kayak ya fungsi fungsi tombol menu pada saat web kita dijalankan pada dalam bentuk mobile ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada menu-menunya, yaitu ada home, kemudian ada artikel, galeri, schedule dan juga profile. Kita langsung lihat saja pada bagian web. Oke. Nah, ini tuh yang tadi saya maksud apa tentang logo. Kemudian ini navbarnya, yaitu menu-menu pada web saya itu ada home, artikel, galeri, schedule, profile. Dan saat kita scroll ke bawah itu pada bagian navbar nih, pada bagian atas ini tuh tetap di atas gitu loh, nggak hilang saat kita scroll. Oke, kemudian langsung masuk kepada bagian hero. Itu hero section itu apa ya gambar
pada bagian home ya teman-teman. Ini kemudian juga di sini juga ada, bentar, di sini juga ada paragraf. Di sini saya menggunakan H1 dan juga H4. Kemudian di bawah paragraf itu juga ada tanggal dan juga jam. Ini ya teman-teman, ini tuh menggunakan H1, kemudian yang ini menggunakan H4. Kemudian ini tanggal dan juga jamnya. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian artikel. Di sini bagian artikel. Oke, ini ya, pada bagian artikel itu berisi tentang gambar, kemudian juga ada judul dari artikel tersebut dan juga paragrafnya. Maaf. Oke. Jadi ini ada gambar, kemudian ada judul dari artikelnya, kemudian ada paragraf. Oke, setelah itu kita ke menu bagian galeri. Pada bagian galeri tersendiri itu kita menampilkan sebuah gambar. Di sini saya menampilkan 5 gambar. Kemudian apa lagi ya yang bisa saya jelaskan? Di sini juga ada tombol pref dan juga tombol next ya, konsol tombol navigasi lah istilahnya. Itu saat kita klik itu seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke bagian schedule, yaitu jadwal kuliah saya serta kegiatan saya itu teman. Karena saya tidak mengikuti Ormawa ataupun apa satunya lagi tuh UKM. Jadi ya di sini saya cuma menampilkan jadwal kuliah saya, yaitu pada hari Senin ada sistem operasi, tekno, pendidik dan juga PKN. Kemudian Selasa ada logif, ada basis data juga. Kemudian Rabunya itu ada basis data praktek. Kemudian mata kuliah PWeb. Kamisnya itu probabilitas. Jumatnya itu RPL dan Sabtu Minggunya itu saya nggak ada kelas. Kita lihat untuk codingannya sendiri, yaitu mana schedule. Oke. Kemudian langsung lanjut ke sebentar. Di sini ada yang bisa saya jelaskan nggak ya? Oke, primary. Oh, di sini kan ada border primary 2, itu tandanya border primary. Di sini primary itu warna ya teman-teman. Warna primary saya tuh apa ya, bisa dibilang itu utama ya. Warna utama saya kan warnanya biru. Nah, di sini jadi border primary border 2 itu yaitu border dengan warna biru, untuk ketebalannya itu 2. Seperti ini.
Untuk yang hari Selasanya dan sampai hari Minggu itu sama seperti apa? Sama seperti yang hari Seninnya ya teman-teman. Itu terserah lah, untuk warna-warnanya itu teman-teman bisa ubah-ubah juga, tapi kalau teman-teman gak ngubah pun nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian di sini ada bagian profile. Oke, pada bagian profile itu di sini kan ada bagian card border nol shadow. Itu maksudnya bordernya itu nol, jadi tidak ada border. Kemudian ada shadow, itu bayangan. Kemudian untuk rounded 4 itu maksudnya sudut sudut melengkung. Mana ya, kita bisa lihat ke profile. Nah, ini sudut melengkung pada apa ya, pada apa sih, kayak yang persegi ini lah intinya. Itu melengkungnya itu ukurannya 4. Oke, setelah itu di sini saya juga ada foto profile, yaitu gambarnya. Di sini rounded circle itu bentuk apa ya, bentuk gambarnya ya teman-teman, karena di sini circle jadi lingkaran, jadi gambarnya di sini akan membentuk lingkaran. Kalau nggak ada ininya, apa, circle-nya, rounded circle-nya kita hapus, itu akan berbentuk persegi seperti ini. Oke, kemudian ada apa, info pribadi saya ya teman-teman. Di sini seperti ada apa, nama saya, kemudian juga ada apa, mahasiswa, apa, status saya sebagai mahasiswa satu teknik informatika. Kemudian di sini juga ada NIM saya, kemudian prodi yang saya ambil, kemudian ada email, telepon juga, alamat. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian footer. Ini ya teman-teman, pada bagian footer itu bagian footer. Oke, bagian footer di sini saya tuh ada Instagram, kemudian ada GitHub dan juga WhatsApp. Oke, di sini untuk link-link yang menuju ke sosial media saya, itu yang pertama ada Instagram. Nah, untuk yang kelas ini Ahref itu link apa ya, link untuk menuju ke sosial media saya. Kemudian yang di bawahnya ini ikhlas, itu kita karena tadi mengambil icon pada library Bootstrap, jadi di sini untuk kelasnya itu Instagram, kemudian di sini juga GitHub dan juga ada WhatsApp. Nah, teman-teman itu sebenarnya bisa menambahkan lagi, misal mungkin teman-teman menambahkan TikTok atau Twitter gitu kan, terserah teman-teman, bisa lah diubah-ubah sendiri itu sesuai yang ada di icon Bootstrap. Kemudian di sini juga ada ya seperti hak cipta gitu ya teman-teman, Gersesario. Oke, kemudian kita masuk ke JavaScript. Yang pertama itu script pada jam dan juga tanggal. Nah,
new date dan juga ya new date dulu deh. Penjelasan dari new date itu kita seperti membuat objek tanggal atau waktu saat ini ya teman-teman. Kembali ke awal bagian home. Nah, ini kan mana? Ini kan jamnya kan jam sekarang 17.33. Oke, nih sama kan. Kemudian juga di sini tanggalnya juga 4 November juga sama. Kemudian ada Getmon. Mana? Ada ini Getmon. Kemudian di sini juga ada set timeout. Itu memanggil fungsi lagi setiap 1 detik atau apa ya, looping lah bisa dikatakan seperti itu. Kemudian juga ada get element. Itu apa ya, mengambil elemen HTML itu berdasarkan ID-nya. Setelah itu ada get date, ini yang ini get date. Get date itu yaitu tanggal ya, kita ngambil tanggal. Kemudian juga get ini full year, itu kita mengambil tahun sekarang. Kemudian yang bawahnya itu kan ada get hours, itu jam, terus menit dan juga detik. Kemudian ini script pada apa, mode gelap ya teman-teman. Yaitu yang pertama ada dokumen elemen itu bentar. Itu tuh ya ini benar. Dokumen elemen itu menyimpan reference ke button light dan dark mode yaitu. Nah, di sini kan ada tombol light sama mode gelap kan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga ada like mode button. Itu seperti apa ya, mengubah dari yang mode terang menjadi ke mode gelap. Jadi bootstrap tuh apa ya, kalau kita menggunakan bootstrap itu tuh otomatis akan mengubah semua warna sesuai temanya. Baik, untuk penjelasannya pada codingan saya mungkin cukup sampai sini juga. Oh ya, kemudian kita akan melihat tampilan saat website saya dalam bentuk mobile. Oke, sebentar. Di sini pada bagian mobile itu akan ada tombol apa ya, ini termasuknya tombol hamburger. Iya, seingat saya tuh tombol hamburger. Jadi untuk menampilkan menu-menu pada web yang saya buat, misal di sini ada home, saat kita klik artikel akan turun ke artikel seperti itu. Di sini webnya sudah saya buat responsif ya teman-teman. Setelah itu kita ke mode gelapnya. Oke. Aduh, maaf. Kita ke game profile. Oke. Baik, penjelasan dari saya cukup sampai sekarang. Mohon maaf apabila terlalu apa ya, kayak mungkin penjelasannya masih terbata-bata atau kurang jelas. Mohon
maafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.